Kali ini saya ingin menyapa Pak Dedi di Jambi dan juga Pak Galih di Jakarta. Bertanyanya sama, ini portofolinya Astra Internasional. Sudah punya di 5337 untuk Pak Dedi, kemudian Pak Galih di 5940. Support dan resisten terdekat serta target akhir tahun di level berapa ini Mas Kris untuk Astra? Ya, karena potensi IHSG menurut saya masih dapat turun ya. Mungkin Astra dapat mengetes area 5.100 lagi. Tetapi dengan IHSG yang saya prediksi mungkin dapat kembali naik nanti di 6.800 sampai 7.000, maka target Astra menurut saya di area 7.000. Oke, target hingga akhir tahun 7.000 ya? Ya, betul. Oke, jadi untuk Pak Dedi dan Pak Galih masih layak hold atau tidak ini portofolio Astranya? Ya, kalau secara short term harus siap ya, karena harga sahamnya kemungkinan akan cenderung turun. Tetapi secara medium term menurut saya sih Astra masih cukup menarik. Oke, masih cukup menarik, masih cukup punya potensi. Short termnya saja tadi yang diberikan catatan untuk bisa diperhatikan Pak Dedi dan juga Pak Galih. Itu tadi semoga menjawab pertanyaan dari Anda. Sementara Pak Galih ada satu lagi nih Mas Kris, menanyakan saham Gudang Garam. Sudah punya di 37.600, support dan resisten serta sarannya seperti apa ini? Oke, Gudang Garam karena harga cukai yang kembali naik ya, maka seharusnya kinerja Gudang Garam di tahun ini juga masih kurang baik. Ditambah juga daya beli masyarakat juga masih belum pulih. Jadi seharusnya secara 1 tahun ini Gudang Garam masih dapat sideways terlebih dahulu. Mungkin area supportnya di area 32.800 sampai area resisten sekarang ini di 37.000. Oke, 32.800 dan juga 37.000. Pak Galih bisa diperhatikan untuk Gudang Garam tadi Anda sepertinya sedikit lebih tinggi ya dari harga resistennya di 37.600. Silakan saja untuk dilakukan penyesuaian. Kemudian selanjutnya ada Pak Anggiat di Bekasi. Selamat sore Pak Anggiat. Menanyakan dua saham, INKP dan juga Bank Rakyat Indonesia atau BBRI. Entry-nya di level berapa ya untuk dua saham ini? INKP terlebih dahulu Mas Kris. Oke, INKP mungkin perhatikan area 9.100 ya, area supportnya. Mungkin bisa ambil di situ, lalu kenaikan 2-5% mungkin take profit terlebih dahulu. Karena saya melihat INKP secara upside mungkin udah kurang menarik ya, karena nanti di semester kedua akan ada perusahaan pabrik lagi yang akan beroperasi sehingga nanti harga apapun akan cenderung turun. Ditambah juga India dengan COVID yang kembali meningkat, penggunaan tisu itu sudah mulai menurun kembali sehingga ini juga akan mempengaruhi harga pulp and paper ke depannya. Jadi seharusnya kalau ditanya menarik untuk upside-nya cukup besar, kurang. Tapi kalau untuk scalping ya mungkin bisa. Oke, untuk upside-nya mungkin agak kurang begitu ya. Tadi levelnya 9.100 bisa diperhatikan Pak Anggiat untuk INKP. Sementara untuk perbankan ada BBRI yang juga ditanyakan. Nah ini menarik atau tidak Pak Mas Kris? Ya, biasanya kalau orang-orang membeli perbankan big cap seperti BRI atau BCA, view-nya cenderung akan lebih panjang ya, long term ya. Jadi memang kalau kita lihat dari penurunannya dari 4.800 sekarang di area 4.000, ya mungkin cukup menarik untuk bisa dicicil untuk long term-nya. Di area 4.000-nya juga area support-nya cukup kuat ya, kemarin juga sempat mantul di situ. Nah, tapi kalau IHSG-nya tadi sempat nyentuh sampai ke 58, mungkin bisa nunggu di area 3830. Oke, bisa menunggu ke level yang lebih dalam lagi jika memang indeksnya tadi koreksinya juga ke 5.800, 4.000 dan 3.830. Bisa diperhatikan Pak Anggiat untuk BBRI. Baik, semoga menjawab pertanyaan dari Anda. Kemudian saya ingin ke Pak Hardian di Cirebon. Selamat sore Pak Hardian, menanyakan saham komoditas ini ada TINS. Sudah punya di 1885. Sarannya untuk Pak Hardian seperti apa Mas Kris? Oke, karena TINS itu dari sisi komoditas di Inco, Harum, Antam, TINS merupakan saham komoditas yang naiknya cukup signifikan ya belakangan ini dibandingin dengan 3 saham komoditas lain yang nikel. Nah, seharusnya memang ada koreksi yang cukup mungkin di area 1765, itu area support sekarang. Untuk area nanti TINS kembali mantul ke atas. Karena seperti tadi saya bilang view untuk komoditas sendiri terutama metal-metalan masih cukup baik ke depannya. Jadi seharusnya harga TINS itu masih dapat kembali menguat mungkin di area ke 2.000 lagi. Oke, masih punya potensi untuk menguat bahkan ke level 2.000-an Pak Hardian yang sudah punya di 1885. Semoga bisa menjadi salah satu acuan untuk Anda. Baik, dari Pak Hardian saya ingin beranjak ke Aceh ini. Ada Pak Alfian. Selamat sore Pak Alfian, menanyakan dua saham.
Japfa sudah punya di 2.320, kemudian Ramayana Lestari atau RALS sudah punya di 820. View-nya sangat singkat sekali, 1 bulan ke depan. Seperti apa ini Mas Kris? Untuk Japfa terlebih dahulu. Java 1 bulan ke depan seharusnya kita sudah take profit ya, karena secara tren sudah mulai patah. Uptrendnya dari 1.500 sampai 2.200 sudah mulai terlihat akan sedikit lebih sulit untuk naik lebih tinggi, dan momen lebaran juga sudah mulai mau lewat ya, minggu depan sudah masuk lebaran, jadi seharusnya Java sudah harus koreksi terlebih dahulu. Oke, koreksi terlebih dahulu. Jadi sebulan ke depan levelnya kemana ini? Ya, kemungkinan Java dapat mengetes area support di 1850. Oke, 1850 support terdekat Pak Alfian untuk Japfa. Sementara RALS juga ini erat kaitannya biasanya dengan Ramadan. Kemana ini sebulan ke depan? RALS juga kurang lebih sama ya. RALS menjelang lebaran juga kembali turun lagi ya. Menurut saya, kalau seperti tadi saya bilang, daya konsumsi masyarakat itu masih cenderung kecil dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Dan kalau kita lihat dari sisi pendapatannya sektor-sektor retail sendiri, RALS, MAPI itu semua mengalami penurunan ya. Yang kuat hanya Era Jaya, itu pun karena mereka menjual yang online seperti HP, laptop seperti itu. Jadi memang masih bertahan di saat pandemi. Tetapi kalau untuk RALS atau yang LPPF itu juga seharusnya kinerjanya di tahun ini masih kurang baik sebenarnya. Jadi better perhatikan, sebenarnya ini area supportnya sudah di break ya, 730. Next itu bisa ngetes di area 640. Oke, bisa tes di level tersebut itu untuk RALS ya, tadi yang ditanyakan oleh Pak Alfian di Aceh. Java dan RALS sudah dijawab, silakan saja keputusan kami kembalikan kepada Anda. Masih ada pertanyaan berikutnya Mas Kris, ini cukup banyak. Sepertinya ada Pak Anto di Lumajang. Selamat sore Pak Anto. Menanyakan LPKR, sudah punya di Rp210. Support dan resistan untuk 2 minggu ke depan LPKR di mana ini Mas Kris? Oke, LPKR secara technically masih sideways ya, bolak-balik ya. Jadi mungkin bisa ngetes area 2 minggu ke depan, supportnya di area 206, resistance di area 220. Oke, 206 dan 220 dalam waktu dekat, terutama tadi 2 minggu yang ditanyakan Pak Anto di Lumajang. Dan ini sepertinya menjadi pertanyaan terakhir saya, Mas Kris. Mungkin bisa diberikan saran sedikit saja, apa yang bisa diperhatikan dari saham-saham yang sepertinya bisa kita tambahkan di portofolio kita di tengah sideways-nya indeks kita? Ya, kalau kita lihat ya, sebenarnya kalau kita membandingkan dari sisi kinerja dari tahun 2020 dengan 2021, seharusnya memang di tahun 2021 ini kinerja perusahaan-perusahaan masih cenderung agak sulit untuk balik seperti sebelum COVID, seperti itu. Jadi dengan daya beli masyarakat yang cenderung turun gitu, perhatikan saham-saham yang lagi hot atau lagi sedang berkembang saat ini, karena sekarang ini di masyarakat sedang banyak memegang cash money, di mana perusahaan-perusahaan yang dapat bertahan adalah perusahaan-perusahaan yang bisa mengumpulkan rising fund-nya itu di masyarakat gitu. Sehingga kalau dilihat memang saham-saham yang mengalami reissue, saham-saham yang melakukan corporate action itu cenderung meningkat belakangan ini. Sehingga memang secara jangka pendek mungkin di portofolio bisa di input saham-saham seperti itu. Oke, itu satu saran tambahan lagi dari Mas Kris untuk Anda pemirsa, dan itu juga sekaligus menutup diskusi kita kali ini. Mas Kris, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Kita jumpa di lain waktu. Salam sehat.